Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Kita akan membaca renungan pada malam hari ini. Judul renungan kita adalah tertular atau menularkan. Ayat nats kita terambil dari Roma pasal 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Yang memiliki kemampuan untuk menular tidak hanya virus atau penyakit saja. Secara alami, sebagai manusia kita memiliki energi untuk menularkan kebiasaan kita kepada orang lain. Akan menjadi baik jika yang kita tularkan adalah kebiasaan baik. Sebaliknya, menjadi buruk jika yang kita tularkan adalah kebiasaan buruk. Sampai saat ini, tidak sedikit orang Kristen mengaku di mulutnya bahwa dirinya beriman kepada Tuhan, namun masih ingkar di dalam tindakan dan perbuatannya. Godaan-godaan yang ada di dunia ini memang semakin lama semakin luar biasa dan dengan mudah menjangkiti semua orang. Misalnya rokok, drugs, pornografi, seks bebas, dan lain sebagainya. Kini menjadi sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Mengatakan perkataan-perkataan kotor pun menjadi sesuatu yang tidak tabu untuk diucapkan. Apalagi dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, membuat kita semakin mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen dapat dengan mudah tertular oleh hal-hal buruk tersebut. Beberapa waktu silam, seorang pemuda pernah bercerita, dia diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Setelah dia sekian lama tidak bertemu dengan teman-teman karib semasa SMA dulu, akhirnya mereka pun bertemu. Namun, sebelum mereka bertemu, anak muda ini mengalami kebimbangan. Di satu sisi, dia sangat ingin bertemu dengan teman-temannya. Tetapi di sisi lain dia sangat takut untuk bertemu dengan teman-temannya karena takut terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah mereka lakukan semasa SMA dulu, yang sampai saat ini masih mereka lakukan. Berkali-kali anak muda ini menolak untuk bertemu. Butuh waktu yang lama untuk membulatkan tekad bertemu dengan teman-temannya. Akhirnya mereka pun bertemu, berkumpul dan berbincang-bincang melepaskan kerinduan. Tetapi ternyata kekhawatiran anak muda ini pun terbukti. Kebiasaan lama itu masih melekat kepada mereka. Tetapi anak muda ini tetap terjaga dan terlindungi oleh kasih Tuhan. Dia dimampukan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan bagi teman-temannya. Kini tidak ada lagi ketakutan itu. Mereka pun kini enggan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka ketika bertemu dengan anak muda ini. Kita memang tidak bisa memusnahkan hal-hal buruk yang ada di sekitar kita. Dan kita juga tidak bisa untuk tidak melihat hal-hal buruk itu terjadi di sekitar kita. Pasalnya, kita adalah makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan orang lain, sehingga mengharuskan kita untuk dapat bersosialisasi dengan banyak orang dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda. Namun, sebagai orang Kristen sejati, melalui pertolongan Roh Kudus, sudah seharusnya kita dapat membatasi dan mengendalikan diri kita terhadap hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Kita harus berani tampil beda dari dunia ini. Saat ini pilihan ada di tangan kita masing-masing. Inginkah kita tertular oleh hal-hal buruk yang berasal dari dunia ini, atau justru kita menularkan hal-hal baik
yang kita peroleh dari Kristus kepada dunia ini? Jika kita bangga dan merasa terhormat menjadi orang Kristen, maka hiduplah sebagai orang Kristen yang benar, yang dapat memberikan dampak yang positif, yang dapat memberikan pengaruh yang positif untuk orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, teguhkanlah iman kami kepadamu. Jangan biarkan kami menyimpang dari kebenaran-Mu. Jangan biarkan juga kami terpengaruh oleh orang-orang di sekeliling kami, ataupun juga lingkungan di mana kami tinggal. Tetapi Tuhan, jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada, sehingga kami bisa menularkan kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada malam hari ini. Berikan istirahat yang nyenyak. Esok hari kami semua boleh bangun dengan kekuatan baru daripada Tuhan. Kami bisa beristirahat dan besok kami boleh beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.